Oke guys, semangat pagi untuk kita semua. Terima kasih buat teman-teman semua yang tidak beranjak dan masih mau menonton video ini. Kembali lagi bersama kami Joshua dan Meisha di Pendidikan dan Investasi Sumber Daya Manusia. Selamat menyaksikan. Pendidikan dan investasi sumber daya manusia. Pendidikan dan investasi sumber daya manusia digolongkan menjadi 4. Yang pertama, investasi dalam pendidikan. Yang kedua, aspek-aspek dalam meningkatkan human capital. Yang ketiga, investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan. Yang pertama, investasi dalam pendidikan. Investasi dalam pendidikan merujuk pada upaya dan sumber daya yang ditempatkan dalam sistem pendidikan dengan harapan untuk menghasilkan jangka panjang bagi individu atau masyarakat. Investasi ini melibatkan pengeluaran waktu, tenaga, dan uang untuk meningkatkan akses, kualitas, dan hasil pendidikan. Investasi dalam pendidikan dapat dilakukan oleh individu, keluarga, atau sektor swasta. Individu dan keluarga melakukan investasi dalam pendidikannya, yaitu dengan mengeluarkan biaya untuk pendidikan formal seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pelatihan. Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja di masa yang akan datang. Yang kedua, aspek-aspek dalam meningkatkan human capital. Aspek-aspek dalam meningkatkan human capital terbagi menjadi 5. Yang pertama, pendidikan. Adalah investasi dalam pendidikan formal dan non-formal untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan memberikan kesempatan untuk memperoleh keterampilan baru dan mengembangkan kompetensi dalam bidang tertentu. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Kesehatan dan kesejahteraan yaitu menjaga kesehatan fisik dan mental agar individu dapat berkontribusi secara maksimal. Selanjutnya yang keempat, kesetaraan dan inklusif, dengan menciptakan lingkungan inklusif dan kesempatan yang setara bagi semua individu. 5. Atau yang terakhir, individu dan kreativitas, yaitu mendorong kemampuan berpikir kritis, mengatasi masalah, menghasilkan ide-ide baru. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, kita dapat meningkatkan human capital yang merupakan investasi penting untuk kemajuan individu, masyarakat, dan ekonomi. Nah, bagaimana sih investasi sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu? Dalam meningkatkan mutu merujuk pada upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dengan mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan, pelatihan, dan pengembangan serta keterampilan, perusahaan dan individu dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan dan kompetisi yang diperlukan dalam pekerjaan. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja, produktivitas dalam pekerjaan dapat ditingkatkan. Yang kedua, inovasi dan kreativitas. Investasi sumber daya manusia memungkinkan individu untuk mengembangkan kemampuan inovasi dan kreativitas. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang ditingkatkan, individu dapat memberikan ide-ide baru dan solusi yang inovatif. Yang ketiga, adaptasi terhadap perubahan. Dalam era yang terus berubah dengan cepat, investasi sumber daya manusia memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, tuntutan pasar, dan lingkungan kerja. Yang keempat, peningkatan kualitas produk dan layanan dengan tenaga kerja yang terlatih dan berkualitas. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan karyawan. Investasi sumber daya manusia juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan peluang untuk pendidikan dan pengembangan keterampilan, perusahaan dapat memperlihatkan komitmen terhadap pertumbuhan dan perkembangan karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan retensi karyawan.
Faktor-faktor yang menyebabkan perlunya mengembangkan tingkat pendidikan. Pertama, pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat mengambil langkah yang lebih rasional dalam bertindak atau mengambil keputusan. Yang kedua, pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan-pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan-perusahaan modern dan kegiatan-kegiatan modern lainnya. Yang ketiga, pengetahuan yang lebih baik yang diperoleh dari pendidikan menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan-pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi, dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan dapat menjamin perbaikan yang terus berlangsung dalam tingkat teknologi yang digunakan masyarakat. Nah, sekian teman-teman, bagaimana pendidikan sangat memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan investasi sumber daya manusia. Sekian dari kami, saya Joshua dan Meisya, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.